Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Kreativitas dan Inovasi, Ibu Tita Borsalina SE MSE. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Saputra selaku moderator dari grup 2 yang mana pada kali ini akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model kanvas pada brand Exito. Sebelumnya izin juga memperkenalkan teman-teman anggota lainnya. Yang pertama ada Sofyan Sanusi, Dene Danuarta, dan juga Dimas Raihan. Langsung saja masuk pada materi pembahasan pertama yang mengenai brand profile Exito dan juga problem yang memutuskan kami untuk menganalisis brand ini. Jadi, Exito merupakan suatu brand yang bergerak pada bidang otomotif bagi pengguna sepeda motor untuk melindungi benturan yang khususnya yaitu memproduksi berbagai jenis helm dengan beragam fitur menarik. Lalu alasannya kenapa? Alasan kita menganalisis brand Exito ialah karena kurangnya inovasi-inovasi pada suatu helm, khususnya pada brand-brand yang ada di Indonesia, seperti kurangnya tingkat keamanan, fitur-fitur yang kurang menarik dan tidak fungsionable, dan lainnya. Kemudian di customer segment, ada 3 pembahasan di dalam customer segment, yaitu customer jobs, customer pains, dan customer gains. Di customer jobs itu ada 3 poin, yaitu mahasiswa dan remaja, pengendara sepeda motor biasa, touring riders, dan di customer gains itu ada 10 poin, yaitu sirkulasi baik, high quality, fiber premium, ringan, visor kencang, aman di kulit, teknologi aerodinamis, fitur keamanan, busa nyaman, dan yang terakhir ada stylish. Kemudian di customer pains ada 10 poin juga. Yang pertama ada panas, yang kedua cepat bau, kemudian kualitas kurang, berat, visor kendor, iritasi, tidak stabil, tidak ada fitur keamanan, desain monoton, dan yang terakhir ada fitur bantalan. Kemudian di customer profile and customer jobs, di dalam pembahasan ini ada 5 poin penting, yaitu demografi, psikografi, living standard, geografi, dan yang terakhir progress story. Di demografi, Exito masukkan 3 poin, yaitu usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Di usia, rentang customer Exito mulai dari 17 sampai 27 tahun. Kemudian di jenis kelamin, customer yang menggunakan produk Exito umumnya pria, namun tidak menutup kemungkinan wanita juga memakai brand kami. Kemudian di pendapatan, customer Exito biasanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan ke atas. Kemudian di psikografi ada 2 poin, yaitu inovatif dan teknologi. Di inovatif, customer Exito lebih tertarik pada helm yang memiliki keamanan tinggi serta fitur-fitur yang menarik yang terdapat pada helm yang berfungsi dengan maksimal. Kemudian di teknologi, customer Exito membutuhkan produk yang dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah dan memaksimalkan keamanan mereka ketika berkendara di perjalanan. Maka dari itu, Exito merancang helm yang dapat memenuhi kebutuhan customer dan memecahkan masalah yang terdapat pada helm dari brand lain dengan menghadirkan fitur-fitur yang inovatif. Kemudian di living standard, terdapat satu poin pembahasan di living standard ini, yaitu gaya hidup. Rata-rata customer Exito memiliki hobi berkendara jauh, yaitu antar kota atau sering disebut dengan touring, yang membutuhkan helm dengan standar keamanan yang tinggi dan fitur yang menarik tentunya. Kemudian di geografi, ada lokasi. Rata-rata orang yang berdomisili di perkotaan, dikarenakan jumlah kecelakaan dan peraturan yang lebih ketat di sana, maka dapat menyesuaikan dengan target market kita. Kemudian di progress story, ada pengalaman. Customer yang membeli produk helm Exito karena tidak puas dengan apa yang ditawarkan pada helm-helm atau pada produk helm dari brand lainnya, baik dari segi fitur-fiturnya ataupun keamanannya itu sendiri. Kemudian di jobs tipe atau tipe pekerjaan itu ada 3 poin. Functional jobs, social jobs, dan personal jobs atau emotional jobs. Kemudian di functional jobs, customer membutuhkan helm dengan standar keamanan yang tinggi serta fitur yang dapat membantu mereka saat di perjalanan, seperti mahasiswa maupun pelajar. Kemudian di social jobs, customer yang membeli produk Exito mengharapkan kualitas dengan teknologi yang diberikan sesuai dengan yang mereka harapkan tentunya.
seperti pengguna touring riders yang membutuhkan segala keamanan tingkat tinggi pada helmnya. Kemudian di personal atau emotional jobs, customer yang telah membeli helm Exito mengharapkan saat berkendara mereka aman, dan helm ini dapat membantu pengendara saat perjalanan seperti pengguna motor biasa tentunya. Kemudian di supporting jobs, kami memilih customer jobs, itu Exito menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka dengan menampilkan yang menarik perhatian customer untuk mencoba helm Exito ini. Kemudian di perankingan, di job importance, mulai dari important sampai insignificant, kami merankingkan 3 poin, yaitu yang pertama di important itu ada touring riders, kemudian yang under itu ada mahasiswa maupun pelajar, kemudian di bawah itu pengguna motor biasa. Selanjutnya customer pains types. Di sini terdapat tiga poin. Yang pertama, undesired outcomes, problems, dan karakteristik. Dari hasil customer pains yang telah kami buat, bisa diambil kesimpulan yang termasuk ke dalam tipe undesired outcomes, problem, dan karakteristik, yaitu kualitas yang kurang, tidak ada fitur keamanan, fitur kendor, cepat bau, dan berat. Lalu yang kedua ada obstacle. Melihat dari hasil customer pains yang telah dibuat, dapat diambil kesimpulan tipe yang termasuk ke dalam obstacle, yaitu desain monoton, tidak stabil, busa tidak nyaman, dan busa tidak nyaman. Yang ketiga ada risk atau undesired potential outcomes, yang termasuk ke dalam kategori risk setelah melihat customer pains yang telah kita buat, yaitu adalah iritasi dan panas. Lalu pada customer gain types juga di sini terdapat 4 poin. Yang pertama required gains, keuntungan yang dibutuhkan oleh customer adalah penting adanya bagi customer, yaitu fitur keamanan, high quality, dan aman di kulit. Yang kedua expected gains, keuntungan diharapkan oleh customer melihat dari customer gains yang telah dibuat, yaitu teknologi aerodinamis dan sirkulasi yang baik. Lalu ada desired gains, yang mana selain keuntungan diharapkan customer, ada juga keinginan yang diinginkan oleh customer untuk melihat dari customer gains yang telah dibuat, yaitu stylish, busa nyaman, dan juga visor yang baik. Lalu terdapat juga unexpected gains, yaitu keuntungan yang tidak terduga yang didapatkan oleh customer, yaitu fiber premium dan ringan. Di sini terdapat tingkatan pada pain severity dan juga pain relevance. Pada pain severity yang paling atas bagian ekstrim terdapat kualitas kurang, lalu berikutnya ada panas, tidak ada fitur keamanan, cepat bau, tidak stabil, desain monoton, berat, bisa tidak nyaman, visor kendor, dan iritasi. Dan iritasi sebagai yang paling bawah pada moderate. Lalu pada gain relevance, pada paling atas essential, terdapat high quality, sirkulasi baik, fitur keamanan, fiber premium, teknologi aerodinamis, stylish, ringan, busa nyaman, visor baik, dan yang paling terakhir yang pada bagian nice to have, aman di kulit. Selanjutnya ada value map dari produk kami, yang dimana kita membagi 3 titik masing-masing produk kami, yang ada C, B, dan D, dimana C merupakan helm cross untuk medan yang terjal atau sulit dengan benefit, keamanan, dan kenyamanan yang dapat melindungi kepala dari benturan-benturan yang dapat terjadi di medan yang terjal. Maka dari posisi titik C dengan harga yang standar mendapatkan benefit yang cukup tinggi. Lalu ada di titik B, yaitu merupakan helm full face yang melindungi seluruh kepala termasuk wajah, dan aman jika digunakan dalam kegiatan sehari-hari dari bahaya polusi dan kecelakaan. Maka berdasarkan titik B, harga dan benefit yang didapatkan adalah standar. Lalu ada titik D, yaitu merupakan helm modular dan dibuat dengan keuntungan fitur yang didapat digunakan sesuai kebutuhan pengendara. Jadi misal pengendara ingin half face bisa digunakan, full face juga bisa digunakan. Pada helm ini maka berdasarkan titik posisi D, yaitu harga yang tinggi mendapatkan benefit yang tinggi juga. Lalu value map berikutnya,
X. Kami menaruh poin titik D yaitu di helm modular dengan harga 2 juta, di mana costnya 40%, benefitnya 40%, dan minimal profit 20%. Presentasi dari Exito yaitu sekitar 40%, berarti dari 2 juta yaitu 800.000, dengan minimal profitnya juga 20%, berarti 400.000, dan cost atau biayanya sekitar 40%, berarti 800.000. Dalam retain value menawarkan benefit sebagai berikut: ada sirkulasi di helm yang sangat baik, busa helm yang nyaman digunakan, kualitas helm dapat bersaing, helm yang stylish dan trendy, menggunakan fiber premium, visor yang sangat kuat dan aman, busa yang nyaman digunakan, dan telah dikembangkan dengan teknologi aerodinamis. Lalu yang terakhir dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi pengendara. Adapun produk and service, karena kita hanya menyediakan produk yaitu modular, cross, dan full face, maka tipe dari produk kami itu termasuk jenis tangible, atau karena produk ini berguna untuk melindungi kepala dari benturan ketika mengendarai sepeda motor dengan standar nasional yang berlaku. Lalu ada role of consumer. Yang pertama ada buyer. Sebagai pembeli, konsumen helm memiliki tanggung jawab untuk memilih dan membeli helm yang sesuai dengan kebutuhan. Mereka dapat melakukan riset dari modular, cross, full face tentang produk, model, fitur, dan harga helm yang tersedia di perusahaan kami. Tugas mereka adalah untuk membandingkan produk, membaca ulasan, dan membuat keputusan pembelian. Lalu ada co-creator, yaitu perannya menekankan pada partisipasi konsumen dalam proses pengembangan dan perbaikan helm. Konsumen dapat memberikan umpan balik tentang produk yang telah mereka gunakan, memberikan saran atau perbaikan, atau bahkan berpartisipasi dalam survei atau penelitian pasar yang dilakukan oleh perusahaan kami. Transfer, sebagai pengalih, konsumen helm juga bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain. Setelah membeli dan menggunakan helm ini, konsumen dapat berbagi ulasan, merekomendasikan produk kepada teman, keluarga, atau komunitas lainnya. Mereka juga dapat memberikan tips tentang pemakaian yang aman atau bagaimana merawat helm dengan baik dengan berbagai pengalaman yang didapatkan ketika membeli produk kami. Adapun essential dan nice to have ada produk kami, di mana modular adalah yang paling esensial karena fitur-fiturnya, lalu ada full face dan cross. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang W14 terkait pain reliever dan juga gain reliever. Yang pertama ada pain reliever, terdiri dari helm Exito ringan namun aman saat digunakan. Bahan yang digunakan oleh helm Exito aman di kulit. Helm Exito memiliki teknologi aerodinamis. Terdapat fitur keamanan di dalam helm Exito. Visor helm Exito sangat kuat dan aman. Oke, yang pertama, visor helm Exito sangat kuat dan aman adalah sebuah visor helm yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang kuat dan aman bagi pengendara sepeda motor. Visor helm Exito terbuat dari material berkualitas tinggi yang tahan terhadap benturan dan goresan. Ini memastikan kekuatan dan daya tahan visor helm. Helm Exito ringan namun aman saat digunakan adalah helm yang dirancang dengan bahan-bahan ringan untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan bagi penggunanya. Tujuan utama helm yang ringan adalah mengurangi beban pada kepala dan leher seseorang, sehingga mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan saat mengenakannya. Yang ketiga, helm Exito memiliki sistem ventilasi yang baik, membantu mengurangi kelembapan dan panas di dalam helm. Ini membantu mencegah iritasi kulit yang disebabkan oleh kelembapan berlebih dan keringat yang tertahan di bawah helm.
Yang keempat, helm Exito adalah sebuah merek helm yang telah dikembangkan dengan teknologi aerodinamis. Teknologi aerodinamis dalam helm dirancang untuk mengoptimalkan aliran udara di sekitar helm saat pengendara sedang berkendara. Tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk mengurangi hambatan aerodinamis, meminimalkan gaya angin yang mengganggu, dan meningkatkan stabilitas helm saat digunakan pada kecepatan tinggi. Yang kelima, helm Exito dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi pengendara dari cedera kepala yang serius dalam kecelakaan. Berikut adalah fitur keamanan yang terdapat di helm Exito, yaitu bahan tahan benturan adalah helm umumnya terbuat dari bahan tahan benturan seperti polikarbonat, serat karbon, atau serat kaca yang dirancang untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan. Bahan ini membantu melindungi kepala dari cedera serius akibat benturan keras. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gain reliever yang terdiri dari sirkulasi di helm Exito sangat baik, busa helm Exito nyaman digunakan, helm Exito stylish dan trendy, kualitas helm Exito dapat bersaing, helm Exito menggunakan fiber yang premium. Yang pertama, sirkulasi di dalam helm Exito sangat baik. Helm Exito dirancang dengan sistem ventilasi yang baik untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam helm. Ventilasi yang efektif membantu menghindari penumpukan panas dan kelembapan di dalam helm, sehingga pengguna dapat merasa lebih nyaman saat menggunakannya. Yang kedua, busa helm Exito nyaman digunakan. Helm Exito dilengkapi dengan busa yang dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra. Busa yang empuk dan pas di kepala membantu dalam mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh helm saat digunakan, sehingga pengguna dapat merasa nyaman bahkan dalam pemakaian yang lama. Yang ketiga, kualitas helm Exito dapat bersaing. Helm Exito dikenal karena kualitasnya yang baik dan dapat bersaing dengan merek helm lainnya. Mereka menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan melakukan pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa helm mereka memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Yang keempat, helm Exito stylish dan trendy. Helm Exito menawarkan desain yang modern dan trendy. Mereka memperhatikan tren mode terkini untuk desain helm mereka, sehingga pengguna dapat merasa percaya diri dan bergaya saat menggunakannya. Dan yang terakhir, yang kelima, helm Exito menggunakan fiber yang premium. Helm Exito menggunakan bahan serat fiber yang premium dalam konstruksi helm mereka. Bahan ini memiliki kekuatan yang tinggi namun ringan, sehingga memberikan perlindungan yang baik tanpa memberikan beban berlebih pada pengguna. Pengguna serat premium untuk juga memberikan helm Exito kekuatan dan daya tahan yang baik. Di sini kita telah merankingkan pain reliever dan juga gain creator. Di yang pertama itu ada pain reliever yang paling tertinggi terdapat fitur keamanan di dalam helm Exito. Yang kedua, helm Exito ringan namun aman saat digunakan. Yang ketiga, visor helm Exito sangat kuat dan aman. Yang keempat, bahan yang digunakan oleh helm Exito aman di kulit. Dan yang terakhir, helm Exito memiliki teknologi aerodinamis. Selanjutnya di bagian gain creator, yaitu yang pertama ada busa helm Exito nyaman digunakan, kualitas helm Exito dapat bersaing, sirkulasi di helm Exito sangat baik, helm Exito menggunakan fiber yang premium, dan yang terakhir helm Exito stylish dan juga trendy. Lalu pada bagian fit analysis, di mana di sini kita menganalisis lagi bagaimana keterkaitan dari customer jobs, customer gain, serta customer pains yang dikorelasikan dengan gains Kratos dan juga pain relievers. Pada bagian gain Kratos dan customer gains, di sini kita mendapatkan 5 korelasi dari 10 customer gains yang didapat. Dan juga pada pain relievers juga terdapat 5 poin dari 10 poin customer pains yang ada. Serta pada customer jobs dan produk kita mendapatkan hasil yaitu 3 produk, helm modular, helm cross, dan helm full face dengan masing-masing kegunaan yang telah kita buat pada customer jobs. Selanjutnya di sini ada metode panah, yang mana di sini untuk mengkorelasikan lebih detail lagi poin-poin pada gains Kratos dan juga pain relievers ke
customer gains, serta customer pains. Dapat dilihat sendiri. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Exito merupakan helm yang mengusung tujuan yang jelas, yaitu membantu masyarakat dalam melindungi kepalanya saat berkendara. Namun, terdapat analisis yang kami lakukan baik dari segi customer maupun kami sebagai produsen helm Exito. Dalam customer profile, kami mendapatkan 3 poin di customer jobs, 10 poin di customer pains, dan 10 poin juga di customer gains. Sedangkan kami sebagai produsen dapat melengkapi permasalahan-permasalahan di customer segments dengan memberikan beberapa solusi untuk customer. Solusi tersebut terdapat di bagian produk dan service, brand relevance, dan gain relevance. Kemudian di dalam makalah ini juga kami membahas tentang value map yang pengertiannya adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis nilai yang dihasilkan oleh suatu produk, layanan, ataupun proses bisnis. Peta nilai membantu organisasi memahami bagaimana nilai dapat diciptakan, dikomunikasikan, dan juga disampaikan kepada pelanggan. Setelah semua tahap analisis terpenuhi, kami melakukan fit analisis, yaitu dengan menghubungkan ataupun mengkorelasikan antara value proposition dengan customer segment setelah kami analisis sebelumnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai value proposition canvas ataupun business model canvas pada brand Exito. Sekian, terima kasih.